Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak dengan Bapak Miftahul Huda. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan untuk teman-teman tidak lupa membaca doa. Pada hari ini kita masih membahas tentang ekosistem, namun dengan tema yang berbeda. Di hari ini kita membahas tema ekosistem laut dan ekosistem pantai. Ya teman-teman, di Sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan pengantar tentang ekosistem laut dan juga ekosistem pantai. Baik teman-teman, ekosistem laut. Apa sih ekosistem laut? Teman-teman dapat memperhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, teman-teman, inilah gambaran tentang ekosistem laut. Jadi, ekosistem laut adalah segala komponen yang ada di laut, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat. Berikutnya adalah ekosistem pantai. Nah, teman-teman, ekosistem pantai ini adalah bagian dari ekosistem laut. Pantai sendiri adalah bagian laut yang berhubungan langsung dengan daratan. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, inilah gambaran apa yang ada di ekosistem pantai. Jadi, jika kita simpulkan, maka ekosistem pantai adalah segala komponen yang ada di sekitaran pantai, baik itu berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat. Ya, jadi itulah pengantar tentang ekosistem laut dan ekosistem pantai. Selebihnya teman-teman bisa mempelajarinya di Sentra Sains. Tentang apa aja jenisnya dan lain sebagainya, teman-teman bisa mempelajarinya di Sentra Sains. Nah, teman-teman, di Sentra Imtak Bapak membahas kelanjutan dari yang Bapak sampaikan di pekan lalu, yakni kehidupan di akhirat. Ya, setelah pekan lalu Bapak membahas tentang surganya Allah, maka sekarang Bapak akan membahas tentang neraka. Nah, teman-teman,
neraka ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang mengingkari atas apa yang sudah Allah perintahkan untuknya atau berbuat dosa. Ya, di neraka ini tidak ada kebaikan atau kesenangan ya, yang ada adalah kesengsaraan. Neraka juga memiliki tingkatan-tingkatan yang setiap tingkatnya memiliki penghuni dengan dosa yang bermacam-macam. Yang pertama adalah neraka hawiyah. Nah, neraka hawiyah ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah neraka jahim. Nah, neraka jahim ini diisi oleh orang-orang yang musyrik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah neraka sakor. Nah, neraka sakor ini ditempati oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, orang-orang yang bohong akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah neraka lazza. Nah, neraka lazza ini ditempati oleh iblis laknatullah alaih dan orang-orang yang mengikutinya. Yang kelima adalah neraka hutamah. Nah, neraka hutamah ini ditempati oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan para pengikut Yahudi. Selanjutnya neraka sa'ir. Nah, neraka sa'ir ini ditempati oleh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, atau orang yang mengeluarkan zakat tapi tidak pada ukurannya, hanya sedikit, harusnya membayar 10, yang dibayar hanya 5 atau bahkan kurang. Yang terakhir adalah neraka jahanam. Neraka jahanam ini ditempati oleh orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang besar. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya neraka ini ada malaikat yang menjaganya, yakni malaikat Malik. Ya. Neraka juga bahan bakarnya bukan seperti di dunia ini, itu bahan bakarnya adalah kayu, tapi bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Dan juga minumannya di neraka itu adalah nanah dan darah. Makanannya adalah makanan berduri. Ya, teman-teman, di neraka ini tidak ada kesenangan ya. Di neraka ini orang semuanya disiksa atas perbuatannya. Nah, yang paling ringan siksaan di neraka itu adalah menginjak bara api yang ketika diinjak maka otaknya yang mendidih ya, saking panasnya. Nah, kita tidak bisa membayangkan ya betapa panasnya itu di neraka. Kalau di dunia aja kita menginjak bara api, kaki yang melepuh sudah merasa sakit. Nah, gimana yang kita menginjak bara api di kaki tetapi otak yang mendidih. Ya, betapa dahsyatnya siksaan di neraka. Nah, semoga kita
bisa terhindar dari neraka. Nah, bagaimana kita menghindari neraka? Ya, kita menghindarinya dengan mentaati semua apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi setiap larangan-larangannya. Nah, teman-teman, salah satu dosa yang paling besar yang diancam dengan neraka adalah berbuat syirik. Di dalam surah apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 72, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Nah, di neraka itu tidak ada yang bisa menolong, baik itu saudara atau orang tua dan juga kerabat. Tidak ada lagi yang bisa menolong ketika sudah di yaumil kiamah. Kalau di neraka maka tempatnya adalah penyiksaan. Nah, perbuatan syirik itu apa sih? Perbuatan syirik itu perbuatan menyekutukan Allah. Artinya percaya sama Allah tapi masih melakukan ibadah-ibadah yang itu adalah dia menganggapnya sebagai perantaranya. Itulah perbuatan syirik. Ya, seperti melarung di lautan, ya, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang perbuatannya itu adalah tergolong syirik. Nah, inilah teman-teman pembelajaran kita tentang kehidupan di akhirat yang kedua, yakni kehidupan di neraka. Berikutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab masih tentang anggota badan. Yang pertama ada al-yadu, artinya tangan. Al-yadu artinya tangan. Al-yadu tangan. Yang kedua al-atiku, artinya bahu. Al-atiku artinya bahu. Al-atiku bahu. Al-mirfaqu artinya siku. Al-mirfaqu siku. Al-mirfaqu siku. Ar-rukbatu artinya lutut. Ar-rukbatu lutut. Ar-rukbatu lutut. Al-asbu'u artinya jari. Al-asbu'u artinya jari. Al-asbu'u artinya jari. As-sadru artinya dada. As-sadru artinya dada. As-sadru artinya dada. As-sadru dada. As-sadru dada. Al-batnu artinya perut. Al-batnu perut. Al-batnu perut. Al-batnu perut. Berikutnya az-zuhru artinya punggung. Az-zuhru artinya punggung. Az-zuhru punggung. Az-zuhru punggung. Ar-rijlu kaki. Ar-rijlu artinya kaki. Ar-rijlu kaki. Az-zufru artinya kuku. Az-zufru artinya kuku. Az-zufru kuku. Nah, teman-teman, inilah pembelajaran kita tentang bahasa Arab berkaitan dengan anggota tubuh. Silakan teman-teman membacanya berulang-ulang dan menghafalkannya. Baik teman-teman, inilah pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dan manfaat dari apa yang
kita pelajarin hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.